Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah.
Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau saya dan saudara masih hidup sampai hari ini. Semoga tetap semangat dan bersukacita karena Tuhan. Puji Tuhan kita dapat meneruskan pembelajaran kita dari Ibrani 9. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari lihat ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Yang dimaksud dengan perjanjian yang pertama adalah hukum Taurat Musa. Ketika membahas bahwa perjanjian yang baru lebih unggul dari perjanjian yang lama, penulis surat Ibrani menganalisa berbagai ciri ibadah dan upacara korban dalam agama Yahudi. Ada banyak perbedaan mendasar tentang perabotan, tentang tata cara pengorbanan, tentang peraturan, tentang kualitas imam besar, orang Lewi, dan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia, merendahkan diri dan taat sampai mati di salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh diampuni dosanya dan layak mendapat hidup yang kekal. Jadi kualitas jauh berbeda. Tuhan Yesus sempurna, imam-imam Lewi tidak. Demikianlah sehingga menguatkan saya dan saudara untuk sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan kita, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Ya, karena hanya Dia yang sempurna, bebas dari dosa. Sebab itu, beritakanlah Injil. Katakanlah dengan berani kepada orang-orang, kepada kerabat dan komunitas, agar mereka juga boleh mendengar, percaya, dan diselamatkan. Selanjutnya di ayat 11 dan seterusnya,
mengenai darah Yesus. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Darah Kristus Yesus adalah pusat konsep penebusan dalam perjanjian baru. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya yang kudus, tidak berdosa, dan agar dapat mampu menghapus dosa-dosa manusia, supaya manusia yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima pendamaian dengan Allah. Melalui darah Kristus, Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Yang pertama, darah Kristus mengampuni dosa semua orang yang mau bertobat dan percaya. Kedua, darah Kristus menebus semua orang yang percaya dari perbudakan iblis. Kuasa iblis hidup terus jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Yang ketiga, darah Kristus membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Roma 3 ayat 24 sampai 25. Selanjutnya, darah Kristus menyucikan hati nurani kita yang percaya, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan penuh keyakinan tanpa tuduhan kesalahan. Yang selanjutnya, darah Kristus menyucikan umat Tuhan. Darah Kristus membuka jalan bagi orang-orang percaya untuk dapat langsung menghampiri Allah, sebab Dialah pengantara kita. Melalui Kristus kita memperoleh kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan. Darah Kristus adalah jaminan untuk semua janji-janji Allah. Darah Kristus menyelamatkan, mendamaikan, menyucikan. Itu selalu tersedia bagi orang-orang yang mau percaya, yang mau hidup taat dan setia. Sehingga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan bahwa ada kemampuan dan keberanian untuk menghampiri Allah melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada pengantara lain. Bukan malaikat atau orang-orang yang dianggap suci. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Di bawah perjanjian yang lama, orang Yahudi menanti-nanti dengan ketegangan waktu imam besar masuk dari tempat yang maha kudus untuk mengadakan pendamaian. Apakah imam besar itu akan keluar dengan hidup atau mati karena berdosa? Ya, tetapi Tuhan Yesus kita tidak seperti itu. Ia tidak berdosa, Ia sempurna. Ialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ialah pembela kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kabarkan berita baik, berita Injil ini supaya banyak orang percaya. Mari kita sungguh-sungguh minta tutupan darah Kristus. Sebab darah Kristus memiliki kuasa yang sungguh besar. Tuhan menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengertian kita dan pengalaman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.